Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya, bahwa ya di tatanan kita kalau Pak Mahfud menjadi cawapres ya ada rasanya baik juga begitu. Tetapi muncul spekulasi, kenapa Pak Mahfud baru muncul ketika di saat-saat tahun-tahun Pilpres begitu kan. Mulai dibongkar angka korupsi yang katanya 13 triliun begitu. Tetapi ada pengamat mengatakan bahwa ini jika PDIP mau menang Pilpres harus usung pasangan Ganjar Mahfud. Wah, artinya bahwa Pak Mahfud mau diusung partai mana begitu? Apakah semua dari PDIP begitu? Secara strategi politik antara oposisi dan koalisi itu bersatu itu sangat memungkinkan. Tetapi kalau oposisi semua saya rasa juga tidak bisa begitu, kecuali memang apalagi ya koalisi bersama koalisi begitu. Pak Mahfud sudah berada di pemerintahan ya, terus kemudian Pak Ganjar menjadi kepala daerah satu pintu ya di bawah Jokowi begitu. Tetapi akankah dia PDIP akan mau di situ begitu? Kalau dia mau begitu kan ya, apa yang harus kita lakukan ya? Prestasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud apa begitu kan? Itu kan yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Walaupun dia membongkar 300 triliun tapi belum nyata ya, di depan mata belum ada yang ditangkap siapa yang bermain di situ begitu kan ya. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu, kita harus hargai itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Eros Jarot ya sebut jika PDIP mau menang Pilpres harus ya usung pasangan Ganjar Mahfud MD. Ya bisa saja seperti itu begitu. Ya dalam artian bahwa kalau kita melihat situasi dan perkembangannya bisa saja yang kita lakukan bahwa ya bisa saja menang begitu kan. Tapi di satu sisi siapa yang mau ngusung Pak Mahfud begitu kan ya. PDIP Perjuangan Megawati harus cerdas memanfaatkan peluang manakala Pak Anies Baswedan berhasil dikarungin rezim Jokowi, maka peluang head to head ya Jokowi tidak bisa dihindari. Betul juga begitu kan ya. Kalau seperti ini ya bubar aja begitu. Ngapain kita masih mempertahankan itu begitu ya. Terus kemudian dia mengatakan bahwa ya tergantung atasan ya, tergantung Ibu Megawati kan begitu logikanya begitu. Ngomong Jarod udah keterlaluan melangkahi ketua umum ya, seharusnya ketua yang boleh ngomong kayak gitu ya. Entar lu dipecat jadi kader nganggur lo. Bisa jadi begitu kan ya. Ya pada akhirnya semuanya tergantung Ibu Megawati begitu kan. Yang bawah jangan ikut-ikutan, apalagi Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi sudah menyodorkan nama kepada kepada Bu Megawati begitu kan ya. Ya mungkin nama itu mungkin nama Ganjar begitu ya. Lebih pas ya Puan Mahfud ya, keren lah nggak ada lawan, membuat semua lawan membisu ya, kan Bu Puan yang pegang kendali mic. Mustahil terwujud itu semua dengan menggabungkan gelap dan terangnya, mustahil ya. Pak Mahfud jangan merendahkan diri menerima pinangan menjadi petugas partai. Cukup pelajaran berharga dari Pak Jokowi. Ya seperti itulah ketika Pak Mahfud menjadi wakil presiden Jokowi waktu itu ya sudah siap-siap tapi kena PHP begitu ya. Jadi kasihan sekali gitu, jangan sampai ini terulang kembali begitu ya. Saya nggak setuju, seharusnya tetap Mbak Puan jangan dan Ganjar ini. Lah mbaknya kapan tiba gilirannya ini? Atau bikin perjanjian Ganjar Pranowo kalau jadi nggak boleh 2 periode gantian. Keduanya tidak punya prestasi kecuali Pak Mahfud berhasil membongkar transaksi uang di Kemenko. Betul enggak begitu. Dalam artian kalau itu terbongkar ya Pak Mahfud itu semakin dikenal dan percaya begitu. Tapi kalau berspekulasi seperti ini ya sama aja begitu. Kata Yusril mengatakan bahwa ya omongan-omongan seperti ini adalah omongan LSM begitu ya. Ya Pak Mahfud harus buktikan itu begitu. Siapa yang ditangkap dan siapa yang melakukan itu begitu ya. Buat apa menang kalau manutnya sama Bandar dan Cukong, bukan sama pengusung? Belajar dari yang sudah-sudah. Ya bisa saja seperti itu, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Eros Jarot sebut ya jika PDIP mau menang Pilpres ya harus usung pasangan Ganjar dan Mahfud MD ya. Ini dikutip dari Gelora ya, jika PDIP Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres di 2024, maka hal itu berpotensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika mendengarkan Ganjar ya, dengan sosok yang mempresentasikan sebagai pemberantas korupsi Mahfud MD. Ya, sampai sekarang belum terbukti begitu kan ya.
Artinya apa? Artinya selama ini ya belum ada kemajuan ya apa yang selama ini diberitakan oleh Pak Mahfud begitu kan. Jangan-jangan ya menurut saya pribadi ya hanya omong kosong begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Kalau memang ada apa namanya uang 300 triliun ya terkait money laundry ya seharusnya di situ ya ditangkap siapa mereka begitu kan. Sampai sekarang kalau muncul spekulasi wah tidak bisa begitu. Hal itu ditemukan ya udah budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jaurot ya. Menurut Eros, duet Ganjar ya Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Ini saat ini ya memerlukan sosok pimpinan seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi besar apapun pasangan ini saya yakin akan jadi menang. Track record keduanya jelas kok, clear, kata Eros. Jika track record Ganjar bisa melihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga ya yang kemudian lembaga-lembaga survei, maka Mahfud ya kata Eros memiliki riwayat sangat tegas dan memberantas korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Pak Mahfud ini membuka skandal Kementerian Keuangan, bahkan dia juga menyebutkan ketegasan Mahfud saat berhadapan dengan anggota legislatif. Tapi nyatanya mana begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Kalau memang dia terbukti, ungkapkan sekarang biar Pak Mahfud jelas mana jenis yang apa yang diinginkan begitu kan ya. Ya tapi kalau masih belum jelas seperti ini ya orang mengatakan wah ya, ini perkataan Mahfud apa begitu kan ya. Walaupun sudah ada di luar sana sudah ketar-ketir begitu kan ya. Ya ungkap saja siapa mereka begitu. Bahkan meski demikian ya selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah ya. Eros tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya konsisten yang ditujukan Mahfud akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitas apalagi dideklarasikan. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan sementara itu melihat koalisi kebangsaan ya kata Eros bagian besar diisi dengan orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dari orde-orde baru. Ya apalagi ya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menurut spirit informasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tak berjalan mundur. Bahkan ya untuk kita semua ya bagaimana monopoli yang dilakukan Orde Baru itu sangat merugikan Indonesia, sangat merugikan. Maka jangan sampai Indonesia dikembalikan ke tangan mereka. Bahkan dia menyebutkan adalah selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan Ganjar dan Mahfud membawa optimisme dan masa mendatang. Ada dua alasan yang disebut oleh Eros. Pertama lewat clean governance yang disebut, yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Jika PDIP Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar Mahfud yang harus diusung. Katanya, menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto ya sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi trik ular antara anggota koalisi seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat koalisi perubahan. Ini sangat memungkinkan terjadi siapa mereka begitu. Tapi perlu diingat bahwa kalau Ganjar Mahfud siapa yang mau ngusung dari partai mana begitu, kecuali ya semuanya dari partai PDIP kan, partai PDIP bisa mengusung satu capres begitu ya. Tetapi kalau KIB saya kira tidak akan menerima Pak Mahfud ya, apalagi KIR begitu. Saya rasa jauh begitu karena dia bukan partai begitu. Kecuali dia masuk kepada koalisi perubahan. Bisa saja apakah dia mau begitu kan ya. Perlu diingat bahwa muncul spekulasi bahwa kalau Anies Mahfud saya rasa jauh begitu kan ya, apalagi mau saya pribadi Ganjar Mahfud begitu. Yang paling diinginkan oleh Pak Jokowi adalah Prabowo Ganjar di situ begitu ya. Kenapa kok muncul spekulasi ya, karena pada hakikatnya tahu sendiri siapa mereka begitu kan ya. Manuver politik seperti ini sudah terbaca begitu, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.